Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nabila dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan menjelaskan hasil implementasi saya untuk lab season 8, file processing pada mini project, smart city monitoring kualitas udara. Di sesi ini saya akan menambahkan fitur untuk menyimpan dan membaca riwayat data sensor dari file serta melakukan pencarian lokasi menggunakan Lambda function. Oke. Sebelum masuk ke program, saya akan menjelaskan singkat beberapa konsep. File processing itu memungkinkan kita untuk menyimpan dan membaca data dari file eksternal seperti file CSV. Sedangkan lambda function adalah fungsi tanpa nama yang biasanya digunakan untuk operasi singkat seperti file dan map. Sedangkan implementasi ini juga terintegrasi dengan data hasil sensor, data dari data dari sensor dan lokasi yang dibangun di lab sebelumnya. Berikut penjelasan kode berbaris dari 3 fungsi lab session 8. Untuk kita akan menambahkan fungsi pertama, yaitu simpan riwayat ke file. Oke. Kita masuk ke kodenya terlebih dahulu ke Python. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan fitur lab 8. Oke. Sini kita akan menambahkan def simpan riwayat ke file lokasi nama file terus sama dengan riwayat sensor titik CSV. Riwayat sensor titik CSV. Oke. Enter. Fungsi yang pertama ini disimpan riwayat ke file ini nih ada untuk menyimpan menyimpan riwayat ke file atau menyimpan semua data pengukuran sensor ke dalam file CSV. Sini mendefinisikan fungsi dengan 2 parameter. Untuk lokasi dan nama file. Oke, kita lanjut ke if not riwayat lokasi. Lalu kita akan menambahkan if not lokasi titik riwayat. If not lokasi titik riwayat ini untuk mengecek apakah atribut riwayat pada objek lokasi yang kosong belum ada data sensor sama sekali. Oke. Selanjutnya kita akan print untuk menyimpan untuk print ini untuk belum ada data untuk disimpan gitu. Kita nambahin di sini keterangannya dengan print ini untuk menyimpan data yang belum ada gitu. Belum ada data untuk disimpan. Oke. Selanjutnya kita akan return. Tambahkan return di sini.
return. Oke, lanjut. Kita akan menambahkan with open. With open. Kurung akan menambahkan nama file. Enter saja, dia langsung muncul. Akan menambahkan nama file di sini. Terus koma. Mode sama dengan w 0 ya. W sini akan menambahkan w, terus di sini kita akan menambahkan new line. Di situ tanda petik. Oh, seharusnya seperti ini, coba ya. Kita menambahkan tanda petik satu saja. Terus di sini ada tanda petik lagi. Nah, kenapa menjadi ini docstring? Untuk tidak tambahkan ini ya. Kita lanjut. File as file. Di sini with open nama file mode w new line as file ini nih untuk membuka file dengan mode tulis w. Ini mode tulis w. Dan new line untuk new line ini untuk mencegah baris kosong atau ganda pada saat kita menyimpan CSV. Oke, kita lanjut. Kita akan menambahkan writer CSV, kalau salah CSV titik writer file. Oke, di sini kita akan membuat objek tulisan CSV dengan file. CSV dari file seperti ini, kayak jika kita ingin membuat objek penulisan dari CSV dari file ini, kita harus menggunakan kode writer sama dengan CSV titik writer dalam kurung file. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan writer titik writer row. Ini kita akan menambahkan tanda petik times situ kita koma lokasi. Di sini kita tambahkan lokasi, terus kita koma lagi, tambahkan PM 2.5, itu kita koma, CO, kita akan memasukkan CO, habis itu kita koma lagi, kita akan tambahkan kebisingan, kebisingan. Oke, kita enter. Seperti di retro ini, kenapa dia fungsinya tidak return benar. Jadi di sini kita akan menulis baris pertama pada header ke file CSV. Oke, kita akan lanjut. Kita akan menambahkan for data in lokasi riwayat. Kita
menambahkan for data lokasi riwayat, for data in lokasi riwayat. Oke, for data in lokasi riwayat sudah. Jadi di sini kita akan melakukan iterasi pada setiap item di daftar riwayat. Jadi tiap item ini adalah dictionary data sensor. Oke, kita akan lanjut. Throw lagi. Jadi throw. Return dulu. Throw. Tadi sepertinya sorry, di sini saya kurang menambahkan. Nah, harusnya seperti ini tadi. Oke. Di dalam sini juga seperti ini. Oke. Sini kita gunakan data. Terus timestamp times apa times kita akan menambahkan str lokasi itu kita akan menambahkan data PM25 PM-nya gede. Oke, koma kita akan menambahkan data CO. Itu kita akan menambahkan koma data noise. Oke, kasih data sudah, di sini ada koma. Sebetulnya di lokasi ini jadi kurang sepertinya itu. Oke, misalnya di situ. Oke, kita akan di sini di writer ini tadi ini kurang R. Writer apa Peter? Writer. Di writer ini kita akan menulis baris data ke file
berisi timestamp, di sini berisi timestamp, lokasi, PM25, CO, dan noise. Dari di sini kita akan menulis baris data ke file, itu berisikan timestamp, nama lokasi, dan nilai dari PM2,5 ini ke C CO dan kebisingan. Di sini kita akan apa ya? Mengisikan kode untuk menuliskan baris data ke file. Intinya itu data file. Oke. Sini kita akan print. Kita akan menambahkan print. Kalau tidak, akan menambahkan print. Print F kita akan menambahkan docstring riwayat sensor untuk lokasi docstring ini adalah docstring lokasi lokasi string value sih akan menambahkan kurung kurawal lokasi berhasil disimpan ke nama file jadi di sini nih fungsi print everywhere sensor untuk lokasi itu berhasil disimpan ke nama file ini berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa penyimpanan telah berhasil. Oke, kita akan lanjut. Kita akan lanjut menambahkan fungsi yang kedua. Tadi kelas yang pertama, simpan riwayat ke file atau fungsi yang pertama. Tadi lab session 8 akan menambahkan yang kedua. Itu kan di sini fitur lab 8 kan ada 3, yaitu simpan riwayat ke file, dan yang kedua ini kita akan menambahkan fitur untuk membaca riwayat dari file. Oke, lanjut. Baca riwayat ke file. Oke. Bukan ke file sepertinya, dari file. Oke. Kita akan lanjut. Jadi, fungsi kedua ini adalah fungsi baca riwayat dari file ya. Digunakan untuk menampilkan isi file riwayat sensor. Jadi digunakan ini untuk menampilkan uh, riwayat isi riwayat sensor tersebut. Oke. Jadi kita akan menambahkan definisi fungsi untuk membaca isi file CSV default file riwayat sensor CSV. Oke. Oke. Kita akan menambahkan fungsi untuk membaca isi filenya dari file sini. Nah, ini masih ada lanjutannya. Ini untuk membaca isi file ini kita harus menambahkan nama file, terus kita koma, akan menambahkan bukan koma tapi sama dengan
Di sini kita akan menemukan tanda petik dengan keterangan riwayat sensor sensor titik CSV titik tanda petik. Titik 2. Terusnya di sini tambahkan titik 2. Makanya dia merah itu karena dia tidak ada titik 2. Di sini sudah tidak merah, tapi kuning-kuning seperti ini ada penulisan katanya. Oke, kita lanjut. Kita akan menambahkan try. Try ini kita akan menambahkan. Jadi gunanya si try ini untuk untuk menangani error jika file tidak ditemukan. Oke, kita akan menambahkan with open. Nama file sama dengan R as file itu untuk membuka file dalam mode baca R. Oke, kita akan tambahkan ya kodenya. Di sini kita akan menggunakan with open. Nah, mode as file. Oke. Jadi with open yang namanya with open itu selalu identik dengan buka atau ini. Open itu kan artinya buka kan. Jadi di sini with open itu digunakan untuk membuka nama file dalam mode R as file. Jadi dalam membaca mode R. Sini akan menambahkan reader sama dengan CSV titik reader file. Oke. Untuk membuat objek pembaca CSV itu atau reader itu ini nih untuk membaca file per baris. Jadi reader CSV reader file itu digunakan untuk membaca file per baris. Oke, ini nanti kita akan mencoba running sebelum masuk yang ketiga itu kita akan mencoba merunningnya ya. Apakah kode kita sudah benar atau ada yang salah? Kita harus benarkan terlebih dahulu. Oke, kita akan koreksinya setelah mengerjakan fitur yang kedua ini. Oke, kita akan menambahkan print. Print kurung petik kedua ya kedua isi file riwayat sensor satu dua tiga. Untuk menampilkan header teks ke layar sebagai pembuka tampilan itu kita harus menggunakan kode print dengan isi file riwayat sensor itu untuk menampilkan headernya. Oke, kita lanjut ke forow. Ini digunakan untuk menampilkan isi setiap baris CSV dengan pemisahan koma. Jadi kita akan menambahkan forow in reader.
Oke, print. Kita menggunakan print, koma, join row. Oke, di sini ini untuk menampilkan isi setiap baris CSV dengan pemisahan koma tadi. Nih, pemisahannya komanya udah di dalam print. Oke, kita akan nambahkan escape. Escape. File not. File not. Phone error. Di sini digunakan untuk menangkap error jika file tidak ditemukan. Kita akan print f tahu file nama, di sini kita tambahkan huruf awal, nama file tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Oke, sini menampilkan pesan kesalahan yang ramah ke pengguna. Jadi untuk escape file not found error ini, ketika kita print file nama file yang tidak ditemukan, itu dia akan menampilkan pesan kesalahan yang ramah ke pengguna. Jadi kalau misalkan mungkin ada pesan kesalahan, itu dia akan menampilkan pesannya pesan ramah atau apa ya, tidak ini ke pengguna. Jadi seperti itu. Dia untuk menampilkan pesan kesalahan intinya. Oke. Ini kita ada 9 plus, berarti ada 9 kesalahan. Kita lihat dulu apa yang salah di sini. Ini print harus dimajukan. Jadi dia bertambah. Dia print kita tag. Jadi bukan ada yang salah di print. Coba kita lihat. Aduh. Ini. Kita coba dari atas ya, seperti di sini dan di sini kita tadi tambahkan. Coba lihat. If sudah benar, if sudah benar. Aduh. Cheese file sudah benar. Apa yang salah? Apa ya yang salah? Coba kita lihat. Yang ada garis ini sepertinya salah. Ini nih merah dikit ini sepertinya salah juga. Kita akan lihat. Coba kita di sini tambahkan seperti ini. Masih belum berkurang. Kita cari lagi kesalahannya. Harusnya lokasi ini dia berwarna ya. Ya, dia tidak mau berwarna. Apa yang salah? Di sini salahnya.
Hmm. Oh, coba kita tulis di semua. Kayaknya ini belum ditulis, belum selesai tulis semua, jadi makanya dia tidak berwarna. Coba kita lanjut ke kode yang ketiga. TF. Fungsi ketiga ini kita akan menambahkan lambda. Cari sensor dengan lambda. Nama. Nah, sini lokasi berwarna, kenapa di atas sudah berwarna? Coba kita lanjut saja. Ini kita menambahkan hasil dengan list. Oh iya, saya belum menjelaskan apa sih dari dep, apa sih keterangan dari dep cari sensor dengan lambda atau nama lokasi ini. Jadi definisi dari dep cari sensor dengan lambda nama lokasi ini untuk mendefinisikan fungsi pencarian lokasi berdasarkan input nama. Oke. Jadi kita akan tambahkan hasil list. Aduh, kok tutup kurung sih? Terus ini buka kurung. Filter. Ini untuk memfilter lambda. Tambahkan lambda. Lambda. Oke. STR. I. STR. Hmm. Kita ini dulu. Titik lower. Aduh. Kita namakan ini. Oh iya. Tambahkan nama lokasi. Nama lokasi. Titik lower. Koma. Lokasi. List. Tambahkan satu kurung lagi. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini fungsi filter. Di sini filter ini untuk menyaring objek lokasi agar hanya lokasi yang cocok dengan nama lokasi yang diambil. Sedangkan fungsi nama lokasi lower ini untuk mengubah nama lokasi dari hasil dari STR ke huruf kecil. Oke. Nah, nama lokasi lower. Oh, ini nih. Sorry tadi penjelasan salah, ini ada yang tidak ke bawah. Jadi penjelasan yang tadi yang nama lokasi lower ini ternyata untuk
lambda str1 lower itu untuk mengubah nama lokasinya. Sedangkan untuk nama lokasi yang di sini, nama lokasi lower, ini untuk memastikan pencocokan tidak sensitif huruf besar sampai kecil. Sedangkan list di sini ini untuk hasil filter diubah jadi list agar bisa dicek. Oke, selanjutnya kita menambahkan if not hasil. Oke, kita akan menambahkan print. Menambahkan print lokasi di sini. Si tidak ditemukan. Tambahkan return. Jadi di if not lokasi ini, jadi jika hasil pencarian kosong, tampilan pesan dan keluaran dari fungsi ini itu ini lokasi tidak ditemukan. Jadi keluarannya nanti akan menghasilkan lokasi tidak ditemukan. Jadi if not hasil itu akan mengeluarkan printan atau keluaran output itu lokasi tidak ditemukan. Oke. Nah, tambahkan lokasi nih. Lokasi dengan 0. Selanjutnya. Jadi di sini lokasi sama dengan 0 ini untuk mengambil lokasi pertama dari hasil pencarian disusun atau diasumsikan hanya satu lokasi unik. Hanya satu lokasi unik. Kita menekan print. Printf sensor di oke. Di sini printf sensor di lokasi itu untuk menampilkan nama lokasi yang ditemukan. Sedangkan kita akan menambahkan print lainnya. Print F juga. Mana ya? Ini. Kita akan menambahkan keterangan di sini. PM-nya gede ya. Tadi gede soalnya. PM 2.5. Lokasi titik PM titik 2.5. Oh, tidak ada titik. Sensor titik PM 25. Oke. Terus akan menambahkan huruf lokasi titik PM 25 sensor status oke. Kita menambahkan print lagi. F CO di sini kita tambahkan lokasi titik CO gini oh ini kok itu nah ini
terus sensor, terus tambahin lokasi, titik CO, sensor, titik status, oke. Kita akan menambahkan print yang terakhir, print F, kebisingan, lokasi, noise, sensor, titik, noise. Oke, kita akan menambahkan buka kurung atau dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung, kurung terawal. Lokasi, noise, sensor, titik, status. Jadi, eh, untuk menampilkan nilai dan status dari masing-masing sensor, ini ada namanya lokasi PM25. Nih, PM25 lokasi, PM25, terus lokasi PM25 sensor status. Nah, di sini lokasi PM25 sensor status. Nah, terus di sini eh, print FCO lokasi CO sensor, lokasi CO sensor status. Nah, di sini kita harus mengeprint kebisingan, lokasi noise sensor, noise, lokasi noise sensor status. Jadi, fungsi filter ini juga digunakan bersama Lambda untuk mencocokkan lokasi berdasarkan nama. Contohnya seperti ini. Kita ini untuk mengeluarkan output nanti. Print sensor di lokasi, print PM25, print CO, print kebisingan. Nah, itu kan mengeluarkan output nanti. Kita cek ya. Nah, jadi di sini kan kita menambahkan tiga fitur. Jadi di sini kita harus menambahkan juga. Di menunya kita harus menambahkan. Jadi setelah kita buat kodenya harus kita panggil menggunakan ini di menu juga harus ada menu pemanggilnya. Nih, itu jangan keluar. Berarti di sini kita akan menambahkan lokasi. Hmm, di sini. Ini keluar dulu. Keluar tadi kita tambahkan di sini. Oke. Okay. Di sini kita harus menambahkan menu pemanggilnya itu baca. Lihat lokasi print 7 titik. Ini kita akan menambahkan masukkan nama lokasi.
untuk simpan debit ke file, untuk membaca riwayat dari file, untuk masukkan nama lokasinya. Mmm, dan yang terakhir itu keluar print, waduh, 8 keluar. Oke, setelah ini kita tambahkan di sini, ini kan sampai elif 6 ya, terus tambahkan sampai elif 8. Aduh, yang salah nih, coba kita sini, bener sih. Dari sini saja. Elif, pilih, pilihan. Nah, ya, ini yang 8 kita tidak harus menambahkan, kita harus mengubah ini aja. Yang harus kita ubah di sini. Sini kita akan menambahkan kode baca riwayat dari file. Oke, oke. Kita akan nambahkan yang ketujuh. Tambahkan elif lagi. Nama dengan input. Terus masukkan nama lokasi. Tambahkan kelurahan ya. Kita dengan lambda. Nama. Oke, sudah. Oke, kita di sini akan apa ya? Merapikan yang belah sini. Hmm, ada 9 kesalahan. Oke, terus return apa nama? As file return CSV. Salah return.
lalu kurang. Ada 4 kesalahan lagi. Hmm, tinggal 1 kesalahan lagi. Apa ya yang salah? Tinggal 1 kesalahan lagi di sini. Hmm, coba kita running apakah dia bisa? Kita tahu titik kesalahannya di mana. Misalnya 1 dengan Talpa Waihalom 2. Oke, dia sudah mengeluarkan output 3. Kita masukin lokasi yang tadi, Talpa Waihalom. Nah, dia sudah keluar juga PM5 berbahaya, aman tinggi. Berbahaya, aman tinggi. Ini untuk fungsi yang keempat. Talpa Waihalom. Nah, jadi dia akan mengeluarkan data dari Talpa Waihalom ini selama 20 detik. Kita tunggu sampai 20 detik. Nanti dia akan mengeluarkan outputnya. Tuh dulu. Nah, sudah keluar di sini tem 25 11 22 32 PM. Nah, ini potret misingannya. Ini ada udah waktu, ini ada tahun, bulan, terus ini adalah jam. Nah, ini ada 25 PM. PM-nya di sini ada 7,248, terus CO-nya di 752, terus ini ada 108 sampai ini. Ini ringkasan riwayat untuk Talpa Waihalom. Ada maksimal, minimum, ada rata-ratanya.
Oke, selanjutnya kita akan ketik 5, Pak. Why halom. Salah ketik. Coba 5, Pak. Why halom. Nah, di Why halom ini kayaknya di lokasi kelima. Simpan ke file. Emang apa yang kelima? Oh, ini untuk lokasi yang ditemukan ya. Line 192. Hah? Oh my god. Ininya harusnya sampai 8. Save dulu. Kita ketik. Kita running lagi. Coba kita lanjutkan yang 5. Aduh. 5. Apa? Why halom. Masih lokasi ditemukan. Yang kelima ini digunakan untuk lokasi yang dapat disimpan. Terus dia oh, lokasi ditemukan. Ini adalah keluarannya kayaknya. Ya, untuk yang kelima sedang kita lanjut. Coba 6 apakah dikeluarkan? Nah, di 6 ini dia akan menampilkan isi file riwayat sensornya yang tadi time, lokasi, PM25, terus CO, kebisingan. Nah, sedangkan selanjutnya kita akan masukkan yang ketujuh. Pak. Why halom. Untuk yang ketujuh tadi apa? Translasi, cari sensor dengan nama. Kenapa lokasi 7 itu dia tidak ditemukan? Ini kita keluar dulu. Sepertinya ada yang salah di sini. Karena dia tadi lokasi ditemukan, maka dia akan mengeluarkan output lokasi ditemukan juga. Coba kita ubah lokasi telah disimpan. Terus di sini juga. Ini kan kalau salah ya. Oh, jadi dah masih tidak ditemukan. Oke. Di sini dia akan mengeluarkan riwayatnya, data yang di Excel. Kita lagi. Harusnya dia tersimpan ini ya. Riwayatnya di sini.